Selamat pagi Pak Tony dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jonathan Christian dengan NIM 043 bersama teman saya James Matthew dengan NIM 043 dengan Ricky Fernando dengan NIM 055. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan tentang JSON Transform pada Oracle Database 23. Boleh guys. Oke, mula-mula apa itu JSON Transform? Sebenarnya JSON Transform merupakan salah satu fitur yang ada di Oracle yang digunakan untuk memodifikasi data secara langsung dalam database, seperti untuk menambahkan, menghapus, mengupdate, atau memanipulasi elemen dalam dokumen JSON yang disimpan. Secara sederhana, ini memudahkan kita untuk lebih cepat dalam memanipulasi data yang ada di dalamnya dengan query sintaks yang lebih efisien dan lebih simpel tentunya. Di sini ada 5 fitur yang akan kita highlight dan fungsi-fungsinya, yaitu ada prevent, short, match, cache, dan minus yang akan kita lebih lanjut kita bahas. Yang pertama ada prevent. Prevent ini untuk menambahkan atau menginsert elemen baru di awal yang biasanya sudah ada. Dengan cara dia akan menambahkan elemen baru pertama-tama, lalu akan diletakkan di paling depan, dan jika ada data sebelumnya akan diletakkan di belakangnya. Prevent ini mengambil value yang tentunya diberikan di sisi kanan seperti tadi, dan di paling depan. Paling depan itu bisa sebagai tag atau label atau catatan untuk melacak atau mengidentifikasi operasi transformasi yang dilakukan. Tag ini seperti prioritas utamanya yang akan ditaruh di paling depan, dan data-data yang sudah ada akan ditaruh di belakang. Boleh ini. Oke, selanjutnya yang kedua ada sort. Fungsinya yaitu untuk mengurutkan elemen numerik dalam sebuah array di JSON secara otomatis. Tapi dia cuma ngurutin doang dan nggak diubah sama sekali elemennya. Untuk mekanismenya, setelah database menemukan array yang ingin ditarget untuk disort, maka sort akan mengubah urutan elemen di array dan mengembalikan array dengan semua elemen tetap ada. Kalau pakai order by, kita bisa mencoba buat ngasih kriteria pengurutannya. Selanjutnya ada merge, yaitu fungsinya buat menggabungkan dua struktur JSON yang berupa objek dengan menggabungkan key yang sama dan menambah key yang belum ada. Yaitu mekanismenya dengan fitur merge memungkinkan penggabungan dua struktur JSON dalam satu operasi dengan cara mengintegrasikan key value yang ada, atau memperbarui jika nilai key sudah ada, dan serta menambahkan key baru jika belum ada. Oke, selanjutnya di sini ada statement case. Nah, pada JSON transform ini, fungsi dari statement case ini yakni untuk case ini berisikan statement-statement yang bisa digunakan oleh para user yang memungkinkan user untuk melakukan suatu transaksi data dan menghasilkan output dari hasil transaksi data tersebut berdasarkan logika kondisional atau kondisi logis secara bersyarat. Jadi kayak if else atau case dengan kondisinya secara spesifik gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada statement minus. Di sini fungsi dari statement minus itu digunakan untuk menghapus suatu elemen array tertentu dari sebuah file data JSON. Nah, di sini cara kerja dari statement minus ini, di mana pada isi data dari file JSON-nya akan berisikan path yang dituju, yang kemudian selanjutnya dari sistem akan mengecek apakah path JSON itu berupa array atau bukan. Nah, jika elemennya sudah cocok, maka elemen array tersebut akan bisa dihapus dari urutan array, dan kalau nggak cocok sistemnya akan error. Ya,
Yang selanjutnya yaitu kita bakal lihat perbedaan JSON transform enhancement sebelum 23E dan di 23E. Perbedaan utamanya sangat signifikan, yaitu sebelum 23AI Anda harus menggunakan fungsi JSON transform yang bisa menjadi rumit untuk memperbarui data JSON. Tapi di 23AI Anda dapat memperbarui JSON secara langsung, yaitu hanya menggunakan notasi titik atau dot notation yang jauh lebih sederhana. Seolah itu adalah kolom relasional biasa. Yang di sebelum 23AI itu, jika Anda mengubah nilai di dalam dokumen JSON, Anda wajib menggunakan fungsi JSON transform di dalam pernyataan update. Fungsi ini kuat tapi nggak terlalu penting untuk perubahan yang terlalu sederhana. Selanjutnya untuk setelah di dalam 23AI, dalam Oracle 23AI memperkenalkan sintaks update JSON yang disederhanakan atau simplified JSON update syntax. Yang pembaruan ini bukan berarti mengganti JSON transform, melainkan akan menyediakan cara baru yang jauh lebih mudah tentunya untuk kebutuhan dan akan JSON normal untuk operasi. Oke, kita akan langsung lanjut ke demo program. Jangan beli duplicate setting di situ, jangan di extend settingannya. Pertama-tama kita akan melakukan beberapa set dulu agar outputnya tidak berantakan. Kita akan melakukan sedikit set, lalu setelah itu kita akan membuat tabel dulu pertama-tama, yaitu setelah tabel dibuat, kita akan masukkan beberapa data ke dalam tabel itu. Yang sudah dimasukkan, yang pertama kita akan mencoba fungsi dari check tadi untuk memajukan data atau tag pertama yang sebagai berikut. Sebagai tag, flexi page sudah menjadi paling depan. Selanjutnya kita bakal coba yang fitur sort. Untuk yang fitur sort ini kita bakal kasih nilai, nanti kita bakal sort dari dolar ke nilainya dan bakal kita langsung minta output yaitu sebagai hasil.
Nanti sort bakal mengurutkan nilai dari terkecil dan terbesar, atau bisa juga dari terbesar ke terkecil sesuai yang diinginkan. Selanjutnya itu ada fitur merge, yaitu kita bakal menggabungkan dua objek baru ke objek lama, yaitu kita masukin fitur ke objek yang baru, yaitu ada GPU di objek yang merge. Lewat. Oke, selanjutnya pada di case statement di sini terlihat kalau untuk pada tabel data stok di sini kan pada query selectnya kan ingin menampilkan status dari stok tersebut, yang dimana di sini kondisinya ketika isi dari kolom stoknya itu kurang dari 10, maka pada JSON transformnya akan memproses dan mengeset statusnya menjadi keterangan stok menipis. Dan di bagian else ini untuk kondisi lainnya, jika pada JSON transformnya mengecek status dari datanya itu di luar dari kondisi tersebut, maka keterangannya akan muncul stok aman. Lalu yang selanjutnya di sini ada statement minus, di mana di sini terlihat kalau pada tabel produk underscore JSON di sini kan berisi beberapa kolom atribut di dalamnya. Nah, di sini ingin menampilkan user ini menampilkan kolom T dari tabel tag yang isinya itu seperti dari tabel produk JSON. Namun di sini pada atribut tabel JSON-nya namun di sini untuk karena pada sebelumnya di sini ada dua jenis tabel, yaitu laptop 1 dan laptop 2. Jadi statement minus di sini itu fungsinya untuk menghapus beberapa atribut data yang ada di tabel laptop 1 namun tidak ada di laptop 2, yaitu untuk atribut elektronik, yang mana di sini keluarnya isi value-nya yaitu hanya gaming. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.